Soal KPK yang memanggil mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini. Syahrul rencananya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementan yang kasusnya telah naik ke tingkat penyidikan. Kabar pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo disampaikan KPK kemarin. Syahrul rencananya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Hari ini kedua kalinya Syahrul diperiksa KPK, di mana Syahrul sebelumnya juga telah melaksanakan pemeriksaan sebagai saksi juga pada tanggal 19 Juni lalu. Meski belum mengumumkannya, KPK disebut telah menentukan tersangka atau menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh Kementan ini. Sebelumnya pemirsa, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, salah satunya di rumah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan juga telah menyita uang tunai 30 miliar rupiah, mobil, dan juga 12 jenis senjata api. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkait dengan pemeriksaan di KPK, kita akan menyapa rekan jurnalis BNews Calvin Sipahutar dan juga juru kamera Hanil Rivalino dari Gedung Merah Putih KPK. Juga ada rekan Stefani Wijaya yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Ini terkait dengan penemuan 12 senpi di rumah mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kita ke Calvin dulu. Calvin, kabarnya Syahrul Yassin Limpo hari ini tidak akan hadir atau memenuhi pemeriksaan. Apakah betul, Calvin? Ya, selamat siang Stefani dan pemirsa. Awalnya memang tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini memang berencana untuk mendatangkan Syahrul Yassin Limpo selaku ex-Menteri Pertanian untuk bersaksi dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian begitu. Namun dapat kami konfirmasi dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo atau SYL, ini kliennya tidak bisa memenuhi pemanggilan tersebut pada hari ini. Mengapa demikian? SYL disebut oleh tim kuasa hukum ini harus menemui ibunya dulu begitu di kampung halaman, karena memang saat ini kondisi ibunya tengah sakit begitu, Stefani. Dan meskipun demikian, Stefani, dari kuasa hukum SYL memastikan bahwa kliennya akan selalu kooperatif apabila nantinya ini akan dipanggil lagi oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang saat ini memang tengah diusut oleh KPK begitu, di mana pengusutan ini adalah terkait dengan 3 klaster, yakni pemerasan, gratifikasi, dan juga tindak pidana pencucian uang begitu, Stefani. Lantas bagaimana ke depannya begitu, Stefani? Informasi yang kami dapatkan juga bahwa tim kuasa hukum dari SYL akan mendatangi Gedung Merah Putih KPK hari ini. Nantinya dari tim kuasa hukum SYL akan memberikan berkas untuk mengusulkan atau meminta penjadwalan ulang terkait dengan SYL yang akan diperiksa nanti kembali oleh KPK begitu. Lantas kami pun masih menunggu kedatangan dari kuasa hukum dan melihat nanti bagaimana respon dari KPK terkait rencana penjadwalan ulang dari ex-Mentan SYL ini dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kementan. Stefani. Ya, Calvin, selain SYL, apakah ada saksi lain juga yang seharusnya dipanggil atau diperiksa hari ini dalam rangka untuk mendalami juga terkait dengan kasus ini? Stefani, hal ini pun kami masih menunggu apa rangkaian penyidikan yang sedang atau akan dilakukan oleh tim penyidik KPK hari ini begitu. Namun Stefani, tadi kami pantau sekitar pukul 10 pagi tadi ada Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono yang mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Tampak dari pantauan saya tadi, Stefani, dari Kasdi ini kalung berwarna merah begitu, Stefani, yang biasanya kalung berwarna merah itu dipakai oleh tamu dari KPK yang kemudian akan memberikan keterangan dalam suatu perkara di KPK. Dan kami konfirmasi juga, Stefani, bahwa Kasdi ini yang merupakan sekjen dari Kementan ini sudah 2 kali diperiksa oleh tim penyidik KPK begitu, Stefani, di mana pemeriksaan pertama Kasdi yang dilakukan oleh KPK ini dilakukan pada Selasa kemarin, Stefani, di mana dalam pemeriksaan tersebut Kasdi ini dicecar selama 11 jam dan ada 17 pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan begitu oleh tim penyidik KPK terhadap Kasdi begitu, Stefani. Namun demikian, dari Kasdi maupun tim penyidik KPK masih belum buka suara terkait dengan perkara apa yang tengah dimintai keterangannya kepada Kasdi begitu selaku sekjen dari Kementan. Dan namun dapat kami konfirmasi bahwa sampai sejauh ini juga Kasdi ini statusnya masih berstatus sebagai saksi dalam
dalam dugaan perkara korupsi yang tengah diusut oleh KPK. Stephanie. Baik, terima kasih Calvin. Selanjutnya kita akan sapa Stephanie Wijaya yang ada di Barreskrim Polri. Stephanie, apakah sudah ada info terbaru terkait dengan status maupun legalitas dari 12 senjata api yang ditemukan di kediaman SYL? Baik, selamat siang Stephanie dan juga pemirsa BTV. Memang hingga saat ini Barreskrim Polri beserta Intel Polri masih mendalami terkait dengan penemuan 12 senjata api di rumah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan memang hingga saat ini 12 senpi tersebut masih didalami oleh Intel Polri dan kemudian data dari belasan senpi tersebut masih dicocokkan sehingga nantinya akan diketahui terkait senpi tersebut dan terkait dengan legalitas dari 12 senpi tersebut apakah legal atau ada yang ilegal. Dan memang hingga saat ini Stephanie dan juga pemirsa terkait dengan temuan 12 senpi tersebut yang mulanya ditangani oleh Polda Metro Jaya dan saat ini telah dilimpahkan dan ditangani oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Dan memang terkait dengan 12 senpi tersebut belum diketahui legalitasnya, akan tetapi hingga saat ini berdasarkan informasi dari pihak polisian, 12 senpi tersebut merupakan jenis laras pendek. Dan memang terkait dengan update belasan senpi tersebut, legalitas itu hingga saat ini kami masih menunggunya. Stephanie. Baik, Stephanie Wijaya melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Sebelumnya ada rekan Calvin Sipahutar dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih.